ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan setelah kita membahas mengenai warisan-warisan yang dimana dia menyadar adanya anak sah atau pada saudara. Sudah, ini sekarang adalah kaitannya dengan anak luar kawin. Maksud anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan. Apakah mereka akan tampil sebagai ahli waris? Sepanjang telah dilakukan pengakuan, ia akan tampil sebagai ahli waris. Berapa hak anak luar kawin? Pada dasarnya hak anak luar kawin tidak pasti. Karena apa? Sangat bergantung bersama yang mewaris. Artinya, kalau anak luar kawin ini mewaris bersama ahli waris golongan 1, haknya adalah sepertiganya kali apabila ia dilahirkan sebagai anak sah. Jadi yang saya katakan tidak pasti itu. Bagaimana kalau si anak luar kawin ini mewaris bersama ahli waris golongan kedua? Seperti diatur pada 863 BW, seperti diatur pada pasal 863 BW. Kalau anak luar kawin ini mewaris bersama ahli waris golongan kedua atau golongan 3, haknya adalah setengah harta peninggalan. Beda ya. Kalau mewaris dengan golongan pertama, haknya sepertiganya kali apabila ia dilahirkan sebagai anak sah. Tetapi kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan kedua atau golongan ketiganya, hak anak luar kawin adalah setengah harta peninggalan atau setengah budak. Bagaimana kalau anak luar kawin ini mewaris bersama ahli waris golongan keempat? Ada 3/4-nya. 3/4 dari harta peninggalan. Sekarang masuk ke hitungan. Saya berikan gambaran konkret berupa angka dan harapan supaya mudah diserap. Seorang pewaris meninggal dunia, ditemui kenyataan ia mempunyai 2 orang anak luar kawin yang telah diakui sah, yaitu X dan E, seperti saya sampaikan dalam simbol-simbol ahli waris. Inilah dengan garis putus-putus menunjukkan adanya hubungan anak luar kawin dengan pewaris. Pewaris juga mempunyai 3 orang anak sah, A, B, C. Ini saya mengingat-ingat kembali simbol-simbol dalam hukum waris. Ternyata ditemui kenyataan bahwa si A telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. A telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, tapi A mempunyai 2 orang anak, yaitu A1 dan A2. Di samping mempunyai anak itu A, tapi juga B dan C. Dengan dibukanya warisan, saya ternyata menyatakan menolak. Ini tanda menolak. Kalau dalam soal dinyatakan menolak, tapi dalam gambaran tulisan Anda, jawaban Anda tidak ada simbol ini,
akan mempengaruhi nilai Anda. Dalam keadaan demikian, maka yang akan dipanggil sebagai ahli waris adalah X, E, A, dan B. Karena ia menolak atau counterfeit, tidak ada aliran kewarisan. Kalaulah juga C punya anak, anaknya tidak dapat menggantikan C. Karena kalau menggantikan, yang digantikan harus sudah telah meninggal dunia. Tapi masih hidup, tidak ada penggantian. Harta peninggalan sebesar 360 juta rupiah. X dan E adalah anak luar kawin yang telah diakui sah. Sehingga di sini ahli warisnya adalah X, E, A1, A2, serta B. Inilah ahli warisnya. Berapa bagian masing-masing? Ini adalah ahli waris golongan pertama ya. X adalah E juga sama. Masing-masing dalam harus dihitung dulu adalah 90 juta. Tetapi karena X adalah anak luar kawin, sehingga X adalah sebagaimana diatur pada pasal 863, ahli waris mewaris dengan golongan pertama, haknya adalah sepertiganya kali apabila ia dilahirkan sebagai anak sah. Berdasarkan ketentuan inilah, maka X adalah sepertiga kali 90 juta sama dengan inilah X. Demikian juga E. Inilah menurut undang-undang haknya X dan E adalah masing-masing 30 juta menjadi 60 juta rupiah. MUD 865 juga 864 harus dikeluarkan terlebih dulu haknya anak luar kawin. Dengan demikian terdapat sisa harta peninggalan adalah 300 juta rupiah. Untuk siapa 300 juta rupiah ini? Itu adalah untuk A dan B. Sehingga
Inilah A1 dan A2. Demikian juga B. Inilah hasil akhir dari pembagian harta peninggalan, di mana pewaris meninggalkan harta kekayaan sebesar 360 juta. Ia mempunyai 2 orang anak luar kawin yang telah diakui sah, X dan E. Salah seorang anak sah yaitu A telah meninggal dunia, yang lain-lain masih hidup, itu B dan C, tapi ternyata C menolak atau counterfeit untuk menerima warisan. Ya, hasilnya terlebih dulu di sini ditentukan siapa ahli warisnya, itu X, E, A1, A2, dan B. Ada 4 orang, sehingga harta peninggalan dibagi masing-masing seperempat, yaitu sebesar 90 juta rupiah. Tetapi X dan E adalah anak luar kawin, maka haknya seperti diatur pada pasal 863 adalah sepertiganya kalau ia dilahirkan sebagai anak sah. Sehingga X dan E masing-masing sepertiga kali 90 juta rupiah adalah 30 juta. Menurut 864 dikeluarkan terlebih dulu hak anak luar kawin, sehingga terdapat sisa harta peninggalan 360 juta dikurangi 60 juta, 300 juta. 300 juta inilah akan dibagikan kepada ahli waris yang lain, yaitu kepada yang menggantikan A, itu A1 dan A2, serta B. Berapa? Masing-masing adalah setengah kali 300 juta, jika B 150 juta, sedangkan A1 dan A2 masing-masing 75 juta rupiah. Inilah hasil akhir.